2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Saya berterima kasih untuk Ibu Iis yang meminjamkan. Saya suka lupa diri bahwa saya tuh sudah tua gitu, saya perlu kacamata baca ini. Jadi ketinggalan dulu. Untung ada Ibu Iis ya. Masih muda ya. Memang sih muda kok dibandingin sama yang 70 tahun saya. Setelah 2 Korintus pasal yang 3 ayat yang ke-6, 2 Korintus pasal 3 ayat ke-6, mari kita baca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara perhatikan kalimat ini. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Apa maksudnya bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan, atau Paulus menyatakan dirinya sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru? Setelah bagian firman Tuhan ini harus kita mengerti dari terang keseluruhan dari pola pemikiran daripada Paulus. Yang pertama coba kita lihat, saudara, kita bandingkan dengan Roma 12 di ayat yang pertama dia nyatakan demikian. Roma 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, perhatikan kalimat ini atau kata-kata ini, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, dan seterusnya. Perhatikan kata demi kemurahan Allah. Oke. Lalu kemudian saudara, kalau kita perhatikan di dalam surat Roma ini, dan kemudian kita akan bandingkan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus, yang kalau kita perhatikan saudara, di Korintus dulu, 2 Korintus tadi pasal yang keempat, Paulus menyatakan ayat yang pertama, kembali saudara, muncul kata ini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya, yang Tuhan tuntut di dalam kehidupannya, dia bilang, kami tidak tawar hati karena kemurahan Allah itu. Lalu kemudian saudara lihat lagi di 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Lalu ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, keberadaan atau kehidupan yang ada pada kita saat ini adalah kehidupan yang disebut dengan kehidupan demi dan di dalam kemurahan Allah. Kehidupan demi dan kehidupan di dalam atau didasarkan kepada kemurahan atau anugerah Allah. Artinya apa? Saya pikir pola pikir ini penting sekali menguasai kehidupan kita, menguasai pemikiran kita, untuk kemudian menjadi dasar, menjadi satu koridor di dalam kita mengerti siapa saya dan apa yang harus saya lakukan. Arti bahwa saudara dan saya memiliki suatu kehidupan di dalam anugerah atau berdasarkan anugerah, berarti saudara, yang namanya anugerah secara sederhana bisa kita katakan, yang namanya anugerah adalah suatu relasi yang terjadi antara saya dengan Allah yang didasarkan kepada kemurahan,
yang didasarkan kepada bukan kemudian Allah sebagai pemberi anugerah ini berkewajiban untuk memberi, dan saya sebagai penerima anugerah ini berhak untuk menerima. Lagi ya, yang disebut dengan relasi anugerah, yang disebut dengan kehidupan yang berdasarkan anugerah, berarti kita ada di dalam suatu relasi, kita berada di dalam suatu nuansa di mana Allah yang memberikan anugerah kepada kita tidak berkewajiban untuk memberi, dan kita sebagai penerima anugerah tidak berhak untuk menerima. Sehingga saudara, karena dia tidak wajib, maka dinyatakan sebagai kemurahan, maka dinyatakan sebagai anugerah. Kalau dia wajib, maka itu bukan anugerah. Kalau ada kewajiban dan ada hak, itu berbicara tentang relasi kerja. Saya bekerja, saya berhak mendapatkan upah, dan kamu berkewajiban untuk memberi upah kepada saya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan yang didasarkan kepada anugerah dan demi anugerah Allah ini, yang seharusnya menguasai kita adalah kita sadar bahwa ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Berarti sama sekali tidak ada jasa dalam bentuk apapun dari kitanya, dan saya sama sekali tidak punya hak oleh karena itu untuk menerimanya. Sehingga kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Sehingga kalau kita ini adalah orang-orang yang tidak layak, maka itu menyatakan apa saudara? Berarti kita ini seharusnya menjadi orang-orang yang tahu diri di dalam mensikapi hidup di dalam anugerah Tuhan ini. Jadi kita seharusnya tahu diri di dalam kemudian kita menjalani kehidupan ini. Yang dimaksudkan dengan tahu diri di dalam menjalani kehidupan ini, atau menjalani tuntutan-tuntutan yang Tuhan berkenan berikan kepada saudara dan saya, maksudnya apa? Saudara, mari kita lihat. Pertama, saudara, kita lihat Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Ada satu kata yang berulang-ulang dinyatakan oleh Paulus. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk saudara. Di situ dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara perhatikan kata ini, ayat 14. Aku berhutang. Karena aku berhutang, ayat 15, itulah sebabnya aku memberitakan Injil. Aku berhutang. Hutang wajib dibayar. Berbicara soal apa? Kewajiban. Aku berhak hutang, aku berkewajiban. Oleh karena itu saya mengabarkan Injil. Lalu kemudian kita lihat lagi di pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Kata itu muncul kembali di dalam konteks hidup berdasarkan roh, di dalam konteks penuntutan untuk hidup kudus. Di situ dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Dan selanjutnya dinyatakan bahwa kita dituntut untuk hidup berdasarkan roh atau hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup menuntut kesucian, hidup menuntut perkenanan daripada Allah. Dan itu Paulus melihatnya, Paulus yang menyatakan bahwa dia memiliki pikiran Kristus di 1 Korintus, sehingga kalau kita mau berbicara tentang pelayanan berdasarkan pola pikir Kristus yang sudah diterapkan, yang sudah dipraktekkan, kita bisa melihat ya dari Paulus ini. Dimana kemudian kalau kita perhatikan saudara, Paulus melihat bahwa tuntutan, kewajiban untuk hidup kudus itu merupakan sebuah hutang dari anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah Allah. Itu merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak Tuhan yang telah menerima anugerah Allah. Itu bukan satu hal yang berkelebihan dari seseorang yang telah menerima anugerah Allah. Itu wajar-wajar saja. Lalu kemudian saudara, kita lagi lihat yang berikutnya adalah Roma 13. Dalam Roma 13 kembali kata itu muncul di ayat yang ke-8. Di sini
dikaitkan dengan tuntutan untuk mengasihi dan melayani sesama. Di situ dikatakan di ayat yang ke-8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kembali berbicara soal mengasihi, berbicara soal melayani, berbicara bagaimana sikap kita terhadap sesama, itu dikatakan hutang. Yang namanya hutang wajib dibayar. Kita tidak menganggap suatu perilaku yang berkelebihan pada saat seseorang membayar hutangnya. Kita anggap itu ya wajar-wajar ya utang kok, ya utang mesti dibayar gitu. Kalau dia utangnya misalnya 100 juta, dia bayar 100 juta, kita kan nggak, wah gue hebat ya kamu bayar utang 100 juta kan, nggak begitu. Itu karena memang dia utang 100 juta ya dibayar 100 juta dong gitu ya. Nah itu merupakan hal yang wajar. Nah sekarang saudara, kenapa hal ini penting kita mengerti? Karena sampai saat ini saya masih suka mendengar atau dari pihak kitanya berpikir seperti itu. Misalnya, salah satu contohnya, kita cenderung untuk mengekspos orang-orang yang memiliki satu pertobatan yang kita anggap spektakuler, tanda kutip. Orang-orang yang seperti ini itu biasanya kemudian diundang kemana-mana, betul ya? Dengan satu pemikiran, latar belakang pemikiran, misalnya orang-orang kayak Paulus gitu loh, yang tadinya penganiaya jemaat, yang punya latar belakang yang begitu gelap misalnya. Dengan satu pemikiran bahwa wah orang-orang seperti ini sepertinya tidak mungkin untuk bertobat, ya. Sehingga pada waktu pertobatan itu terjadi, kita menganggapnya sesuatu yang spektakuler, dan kemudian mulai diundang oleh berbagai macam gereja untuk kemudian diekspos, dimunculkan. Lihat luar biasa kan nih orang, ya. Orang yang dari kecil atau dari bayi dikandung dari keluarga Kristen, yang kemudian sejak bayi dibaptis atau diserahkan, kemudian selalu berada di dalam wilayah gereja dari sejak kecil. Biasanya orang-orang yang seperti itu, yang kelihatannya baik-baik aja dari awalnya gitu ya, itu kan nggak diundang untuk kemudian bersaksi, ya kan? Betul ya? Nggak diundang khusus untuk datang ke satu gereja tertentu untuk bersaksi, betul kan? Karena dianggapnya adalah ya dia dari dulu juga Kristen gitu kan. Saudara lihat nih, latar belakang atau titik tolak pemikiran yang seperti ini berbahaya. Kenapa? Karena kita berpikirnya jadi seperti ini. Ada orang-orang yang lebih mungkin untuk kemudian diselamatkan, dan ada orang-orang yang lebih tidak mungkin untuk diselamatkan. Coba saudara kita buka Lukas pasal yang ke-18. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, itu Tuhan Yesus berinteraksi dengan seorang pemimpin yang kalau dibandingkan dengan bagian firman Tuhan yang lain, yaitu Matius 19, Lukas 18 mulai dari ayat 18, Tuhan Yesus berinteraksi dengan seorang pemimpin yang bagian firman lain memberikan informasi bahwa dia juga adalah seorang kaya dan masih muda. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa, saudara perhatikan, pada waktu kemudian si orang ini diperhadapkan kepada satu pilihan, ya, untuk menjual seluruh harta bendanya dan membagikannya kepada orang miskin, lalu dikatakan dia menjadi amat sedih karena ia sangat kaya. Apakah yang dituju oleh Tuhan Yesus pada poin ini adalah bahwa dia tidak suka orang kaya? Apakah yang dimaksudkan di sini adalah bahwa orang Kristen tidak boleh kaya? Tentu tidak. Karena di bagian ada bagian-bagian firman Tuhan lain yang mengkonfirmasikan orang yang mempunyai harta. It's okay. Adalah okay. Jadi saudara, yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah sikap hati, keberadaan atau kondisi daripada hati si orang ini, yang dimana rupanya selama ini pada saat diperhadapkan
bukan Kristus. Hal ini tidak hanya bisa terjadi pada orang yang punya harta saja. Orang yang tidak punya harta pun bisa, yang bertata di hatinya bukan Kristus, betul kan? Sama bisa pengaruhnya sama orang kaya, bisa kan? Orang miskin juga, bisa kan? Bisa. Yang bahwa yang bertata adalah bukan Kristus, adalah harta benda, orang miskin sama orang kaya, bisa begitu. Lalu kemudian di sini Tuhan Yesus mengatakan suka orang yang beruang untuk masuk kerajaan sorga dan berbicara tentang ketidakmungkinan. Apakah di sini kemudian Tuhan Yesus berbicara bahwa lebih tidak mungkin buat orang kaya untuk masuk surga daripada orang miskin untuk masuk surga? Nah, saudara, sama-sama tidak mungkinnya. Oleh karena keberadaan daripada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sama-sama tidak mungkinnya menyelamatkan dirinya sendiri. Karena sikap daripada si orang muda ini, pemimpin ini, berpikir bahwa dia bisa beli surga dengan amal baiknya. Lihat kan? Karena pada waktu kemudian Tuhan Yesus bilang, apakah kamu tahu? Tuhan Yesus cuma tanya, tahu nggak kamu? Bicara tentang 10 hukum, mengacu kepada 10 hukum. Tuhan Yesus nggak tanya, kamu udah melakukan? Enggak. Tuhan Yesus tanya, kamu sudah tahu belum? Langsung dia responsnya apa? Oh, saya sudah lakukan itu semua sejak masa mudaku. Setelah pemuda ini akan harap, ini sudah lihat ya, ini pemuda ini kaya, pemimpin, lalu kemudian masih muda, udah muda, kaya, pemimpin, moralnya baik. Ini jarang-jarang saudara ya, yang begini nih pada zaman ini. Ini dia punya semuanya nih. Bisa jadi dia adalah idaman daripada ibu-ibu untuk mencari menantu yang kayak begini ya. Dan orang sudah beranggapan bahwa wah, hebat nih kamu nih, wah, luar biasa nih. Dia bisa ada kemungkinan berpikir bahwa Tuhan Yesus akan bereaksinya adalah, aduh kamu udah lebih dari cukup, udah gak usah ngomong lagi, udah hebat sekali kamu. Dia pikir Tuhan Yesus juga akan menepuk-nepuk pundaknya, memuji dia sama dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau pada waktu Tuhan Yesus kemudian menyatakan kepada dia tentang hal yang sesungguhnya yang ada di dalam dirinya, dan begitu reaksi dia tepat dengan apa yang kemudian Tuhan deteksi. Pada waktu Tuhan tahu sebenarnya siapa atau apa yang bertata di hatinya, dan selama ini dia berpikir dengan amal baiknya, dengan hartanya, dengan segala apa yang pesona yang ada pada dirinya, dia bisa membeli surga. Tuhan Yesus bilang, bukan dengan itu. Nah, pada waktu itu diperhadapkan kepada orang ini, maka kemudian pada waktu dia suruh milih, kamu mau surga atau mau yang semua ini? Maka sedihlah hati dia. Nah, sekarang di sini kita lihat saudara, yang sebenarnya ingin dimunculkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa ketidakmungkinan itu juga adalah pada diri setiap orang. Jadi nggak boleh begini berpikir ya saudara, bahwa ada orang tertentu hanya membutuhkan 1 sendok teh darah Kristus, ada golongan yang lain membutuhkan 1 gelas darah Kristus, ada yang lain membutuhkan 1 drum darah Kristus. Kalau begini cara berpikirnya, maka kemudian si orang yang dapat 1 sendok makan, dia bilang, saya kan dapatnya cuma 1 sendok makan, balikinnya 1 sendok makan lagi dong, betul kan ya? Dan terus yang lainnya, ya saya kan cuma dapatnya cuma segelas, saya dapatnya 11, jadi saya balikinnya 11 lagi dong. Ya nggak bisa dong, saya dapatnya 11 terus kemudian mesti balikinnya 1 drum, enak aja. Dapatnya juga cuma segelas. Ini saudara, cara berpikir ini bukan cara berpikir di dalam relasi anugerah, tetapi cara berpikir di dalam relasi apa? Relasi kerja. Kita digajinya berapa? Kamu gaji 100.000, saya akan kerja untuk yang 100.000 itu. Kamu gaji saya 1 juta, saya akan kerja untuk yang 1 juta itu. Enak aja gaji cuma 10.000, lu minta gue kerjain 100 juta, emangnya apa gitu kan ya? Itu relasi kerja. Tapi di dalam relasi anugerah, saudara, setiap pribadi manusia sama-sama tidak mungkinnya. Mari saudara kita lihat Efesus pasal yang kedua. Kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi, Efesus pasal yang kedua. Di dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan demikian. Efesus pasal yang kedua, di ayat yang ke-8, saudara ya. Saudara perhatikan ayat ketiga. Ayat ketiga dulu, Efesus 2 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Kalau dibandingkan Roma 3, semua orang
kehilangan kemuliaan Allah, telah jatuh ke dalam dosa. Kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harusnya pribadi lepas pribadi sama harusnya dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Lalu kemudian oleh karena itu muncul ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia setiap kamu dan setiap saya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan itu. Berarti apa? Setiap saya di tempat ini, bagaimanapun keberadaan saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, kita sama-sama, saya yang mempunyai hutang yang sama dan kewajiban yang sama kepada Tuhan. Berhutangnya saya dengan berhutangnya saudara, kewajibannya saya dengan kewajibannya saudara, itu sama, tidak lebih, tidak kurang. Sehingga apa jadinya saudara? Pada saat kemudian saya ini berhutang untuk mengabarkan Injil, berhutang untuk hidup kudus, berhutang untuk melayani dan mengasihi sesama, saudara juga berhutang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari pewujudan kewajiban itu sendiri. Ini penting sekali, saudara. Dan yang namanya kewajiban itu merupakan hal yang wajar, tidak lebih, tidak kurang. Sehingga seharusnya, karena sekarang begini saudara, kalau orang-orang yang tadi saya beri contoh pertobatannya spektakuler seperti itu, lalu kemudian dia bersaksi, saudara, dulu saya penganiaya orang-orang Kristen, dulu saya begini, saya merampok, dulu saya berzinah, dulu saya membunuh, tetapi sekarang ini setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya tidak lakukan lagi itu semuanya. Tapi saya ini, walaupun dia memakai kalimat-kalimat, saya hidup buat Tuhan, saya berusaha untuk hidup kudus saya. Lalu reaksi yang saya tangkap dari jemaat begini, hebat ya, gitu ya. Sehingga akhirnya membuat orang itu juga jadi merasa apa? Hebat. Lalu akhirnya dia merasa jadi lama-kelamaan, saudara. Setelah dia orang lain bilang hebat, dia jadi merasa hebat. Akhirnya nanti berbicara apa, saudara? Betapa untungnya Tuhan saya bertobat. Benar? Akhirnya kita berbicara soal apa? Pengorbanan. Seakan-akan orang itu melakukan lebih daripada yang seharusnya. Di dalam wilayah kekristenan, itu siapa sebenarnya yang telah berkorban? Berkorban itu artinya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Itu namanya berkorban. Siapa saudara yang berkorban di dalam wilayah kekristenan? Iya, cuma satu, Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang berkorban, saudara. Kita ini semua hanya sekedar menjalankan apa? Kewajiban, tidak lebih tidak kurang. Biar kita jungkir balik mengabarkan Injil, biar kita jungkir balik berusaha untuk hidup kudus, biar kita jungkir balik berusaha untuk melayani dan mengasihi sesama kita, itu sama sekali tidak pernah menjadi satu pengorbanan. Soalnya saya masih suka dengar begini, terima kasih sudah berkorban waktu dan tenaga untuk mengikuti persekutuan doa bagi jalannya camp regional ini. Korban apa, saudara? Korban wajib, ya kewajiban saudara kok. Dan saya untuk mendoakan camp ini. Berkorban apa? Saya ingat berapa waktu yang lalu. Memang saudara, kedagingan kita menggelitik, ingin kemudian dianggap bahwa kita ini berjasa. Karena begini aja, pengorbanan itu akhirnya bicara soal jasa. Jasa ujungnya apa? Upah. Saudara, saya emang orang upahan? Kan bukan. Kita anak. Bayangin nggak kalau punya anak, lalu ibunya minta, tolong dong cuciin piring. Terus anaknya nanya, berani bayar berapa, Bu? Gile. Ibunya bilang, ini enaknya apa pembantu? Gitu kan? Ini anak yang normal, kecuali saudara tidak normal.
Ini anak yang normal. Kalau kita ini anak Tuhan yang normal, dengan kemurahan Allah Bapa yang begitu luar biasa di dalam karya penebusan Yesus Kristus, masa kemudian kita katakan bahwa kita berkorban? Memang kita terbiasa di dalam relasi kerja. Kita ini terbiasa dengan mentalitas orang upahan. Senang kita kalau dipuji-puji, hargai, diterima kasih. Pada waktu baru-baru ini kami melayani bersama tim dari alumni ya, bersama-sama masuk ke pedalaman, lalu kemudian para alumni baik yang dokter maupun dengan profesi yang lain, ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana ekonomi. Lalu kerja kami itu jam 5 pagi harus bangun, terus kemudian masing-masing saat teduh dulu. Setelah saat teduh itu jam 5 pagi waktu di sana, jam 4 pagi waktu di sini gitu ya. Lalu kemudian setelah saat teduh, orang jam 6 pagi itu pasien sudah datang. Mereka sudah jalan, ada yang 6 jam, ada yang 1 malam gitu sudah. Jadi biasanya kami sudah mulai kerja dan baru selesai jam 9 malam. Lalu kemudian pada hari terakhir, pendeta gembala sidangnya bilang begini, terima kasih, berulang kali kata ini muncul, terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara. Terima kasih saudara bersedia datang ke tempat, ke hutan belantara ini. Terima kasih saudara bersedia begini, saudara bersedia. Akhirnya saya nggak tahan, saudara. Lalu kemudian saya berdiri, saya katakan, berkorban apa? Kami datang mengabarkan Injil, itu kewajiban. Kami datang melayani dengan apa disiplin ilmu yang Tuhan percayakan kepada kami, itu kewajiban. Bahkan kemudian firman Tuhan, kalau andai kata kami mati dan kemudian di dalam pekerjaan ini, itu pun kewajiban. Karena firman Tuhan tadi bilang apa di 2 Korintus yang juga diekokan di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 9. Tuntutan dari Tuhan adalah kita yang sudah ditebus oleh Kristus harus hidup dan mati bagi siapa? Itu berarti apa? Itu kewajiban yang dituntut oleh Tuhan dari saudara dan ya, saya untuk hidup dan mati. Jangan kami hidup, mati pun kita harus buat Tuhan. Dan itu adalah keharusan, bukan hal yang spektakuler. Karena ini bahaya saudara. Kalau kita masih mentalitasnya orang upahan, nanti jadinya begini. Kita akan mengebu-ngebu untuk mengabarkan Injil. Saudara, setiap pekerjaan itu adalah paket di dalamnya. Ada resiko, ada konsekuensi, ada segala hal yang terkait di dalam itu ada. Nah, kalau kita kemudian mentalitas orang upahan, bukan mentalitas orang yang hidup di dalam anugerah, kita baru akan produktif, baru akan kemudian kita ini optimal kalau diupahi, kalau diterima kasih, kalau diberi kemudian dorongan, kalau dihargai kerjaannya, wah kita baru produktif dan optimal. Tapi kalau nggak ada yang nganggep, diremehkan, dilecehkan, tidak ada yang menghargai, tidak ada yang menerima kasih, udah nggak jalan. Namanya orang upahan kok, diupahi baru jalan, nggak diupahi ya nggak jalan. Demikian juga dalam penuntutan kita hidup kudus. Pada saat kemudian kita dituntut hidup kudus di tempat-tempat kos kita, pada saat teman-teman kita begitu bebas untuk melakukan pergaulan bebas, begitu bebas untuk menonton segala bentuk VCD porno, lalu untuk membuka situs-situs porno, lalu kita sebagai anak Tuhan dituntut untuk hidup kudus, dituntut untuk unik, menjadi garam dan terang. Kalau saudara orang upahan, saudara akan melihat itu sebagai suatu beban yang berat sekali. Apalagi kalau kita merasa bahwa upah yang diterima, nggak ada satu orang pun yang muji kita, nggak ada satu orang pun yang menghargai apa yang kita usahakan untuk hidup kudus. Nggak ada yang tepuk-tepuk punggung kita, nggak ada teman yang kemudian melihat bagaimana realita kita bergumul untuk melawan dosa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Namanya orang upahan. Kalau ada penghargaan, dia mati-matian hidup kudus. Tidak ada penghargaan, dia menjadi sama dengan orang-orang sekitar. Demikian juga dalam melayani. Wah, bahaya sekali saudara, kalau mentalitas orang upahan ini masih ada pada saudara dan saya. Sehingga nanti kita merasa bahwa kehadiran kita di sini pun dalam mengikuti camp ini, kita menganggap ini sebagai satu jasa, sebagai satu pengorbanan. Wah, saya ninggalin ini semuanya. Mari saudara coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana keberadaan kita pada saat ini? Siapa saudara dan saya sebenarnya? Jangan-jangan mental upahan itu lahir dari memang saudara belum menjadi anak Tuhan.
masih orang upah. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, seperti Paulus, kita akan katakan, saya memiliki pikiran Kristus. Yang jelas tahu siapa kita. Berdasarkan kemurahan Allah, kita dimungkinkan untuk ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Dan diberi kesempatan, suatu kehormatan yang luar biasa. Kok Tuhan mau ya pakai saya? Kenapa nggak orang lain? Kok Tuhan mau ya menjadikan saya anaknya? Kita melihat ini dari satu perspektif yang sama sekali berbeda. Dan apapun, perhatikan ini, apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita berikan, kita akan melihat itu biasa. Itu hanya merupakan kewajiban. Malahan kita akan mengatakan, apapun yang saya berikan, apapun yang saya kerjakan, tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Tuhan Yesus berkorban. Saudara dan saya hanya melakukan kewajiban. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi dengan mentalitas seorang anak, bukan orang upah, bukan dengan berat hati, tapi dengan penuh pengharapan, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Tuhan, saya syukur sekali, saya merasa terhormat sekali. Tuhan memberikan kesempatan untuk saya seperti itu, berjuang hidup kudus untuk kemudian melayani Tuhan dan mati-matian untuk mengabarkan Injil.